mengenal bahwa harta benda yang kita miliki itu adalah titipan dari Sang Maha Pencipta, di mana pada harta dan benda yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Nah, dalam proses mensucikan dan membersihkan harta benda yang sudah Allah titipkan kepada kita ini, baik dari hasil warisan orang tua, gaji di tempat kita bekerja, keuntungan dalam berdagang, beternak, bertani, dan bagaimanapun cara kita mendapatkannya, yang pada dasarnya semua itu adalah cara Allah menitipkan harta benda itu kepada kita. Nah, terkait hal ini, ada beberapa terminologi atau istilah yang harus kita kenali dengan baik, agar kita tidak salah dalam mengartikan dan melaksanakannya. Istilah yang pertama adalah zakat. Zakat ini hukumnya wajib dan termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Pengertian zakat itu sendiri adalah kadar atau ukuran harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat dan ketentuan. Nah, zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat ini wajib dikeluarkan bagi umat muslim agar harta kita menjadi suci, bersih, berkah, baik, tumbuh dan berkembang. Istilah yang kedua adalah infak dan sedekah. Infak dan sedekah ini hukumnya sunnah. Istilah yang ketiga adalah wakaf. Wakaf ini juga hukumnya sunnah. Teman-teman, zakat itu hukumnya wajib. Apabila kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala. Dan ketika kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Tentu kita bisa memperkirakan apabila zakat, sedekah, infak, dan wakaf ini dilaksanakan dan dikelola dengan baik dan benar, maka akan ada berapa ratus ribu atau juta lapangan kerja baru yang tercipta. Akan ada berapa ratus ribu atau juta fakir miskin yang dapat terangkat nasibnya. Dan akan ada berapa banyak fasilitas untuk kebaikan publik yang bisa tercipta. Namun, itu semua hanya bisa terjadi apabila kita semua benar-benar sadar bahwa harta yang kita miliki yang dari manapun perantara datangnya itu adalah titipan dari Allah yang wajib kita bersihkan dan sucikan tiap tahunnya melalui zakat dan sunnah atau sukarela melalui infak, sedekah, dan wakaf. Zakat yang kita keluarkan selain untuk mensucikan harta kita, juga akan memberikan dampak yang sangat baik pada kehidupan sosial masyarakat. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 71, Allah berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah." Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seluruh umat muslim. Orang-orang yang melalaikan kewajiban tersebut akan diganjar dengan azab yang pedih. Ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yaitu tertuang dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Azab tersebut seperti mereka akan ditusuk besi panas di neraka, dan akan diberikan batu-batu yang dipanaskan dari neraka jahanam. Kemudian mereka akan dililitkan lehernya dengan ular yang sangat beracun, dan juga akan menerima siksaan dari hewan peliharaannya itu. Mereka akan diamuk dan diinjak oleh hewan peliharaannya." Nah, seperti yang kita telah ketahui dan kita sering mendengar kata zakat, infak, dan sedekah, karena ini memang merupakan salah satu wadah yang luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan melalui Nabi Muhammad SAW agar kita sebagai umat muslim senantiasa untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Itulah mengapa banyak di dalam ayat Al-Quran terdapat kata-kata zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, karena di bulan Ramadan ini, saya ingin mengajak semuanya untuk kita senantiasa berzakat, berinfak, dan bersedekah, yang kemudian akan kita berikan kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di bulan Ramadan ini, insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah dibuka, pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya oleh Allah, lalu setan dibelenggu. Maka zakat, infak, dan sedekah adalah ajang kita untuk menabung di akhirat, untuk menabung rumah kita di surga. Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat semua dan yang menonton video ini, mari bersama-sama kita melaksanakan zakat, infak, dan sedekah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.